Shalom saudara-saudaraku, selamat berbakti di Minggu Rogate yang artinya berdoalah. Ayat minggu kita berbunyi, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 66 ayat 20. Saudara, terlebih dahulu mari kita membaca bacaan Alkitab yang hendak kita renungkan pada hari Minggu ini. Diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 15. Saya ulangi, diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 15 yang demikian. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia saudara yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Setelah membaca, merenungkan nama minggu hari ini, introitus dan perikop Alkitab minggu ini, sebetulnya hari ini kita bisa merenungkan beberapa topik yang sangat luas. Minimal ada 3 poin besar yang saya lihat. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita berdoa sebagai murid Tuhan Yesus. Yang kedua, apa pokok-pokok doa yang sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa pesan firman Tuhan di dalam untayan doa Bapa kami. Untuk bagian pertama dan kedua sudah begitu gamblang dijelaskan oleh Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab pada hari ini. Oleh karena itu saya singgung singkat saja nanti. Saya mengajak saudara untuk memberi perhatian pada poin yang ketiga, yakni apa pesan firman Tuhan di dalam untayan doa Bapa kami. Oleh karena itu, renungan hari ini saya beri judul Firman Tuhan dalam doa Bapa kami. Saudara, poin besar pertama, bagaimana seharusnya etika kita berdoa. Dikatakan masuklah ke kamar, kunci pintu, alias jangan pamerkan diri kalau lagi berdoa. Jangan berdoa untuk dilihat orang, itu munafik kata Tuhan Yesus. Hal lain yang Tuhan sampaikan sebagai etika doa
adalah jangan bertele-tele. Kadang kita cenderung mendetail sekali berdoa supaya jadinya begini atau begitu. Kata Tuhan Yesus itu bertele-tele. Bapa sudah tahu sebelum kita katakan. Jadi buat apa kita jelaskan semua? Lagi pula, tak jarang doa yang bertele-tele itu membuyarkan pikiran peserta doa lainnya. Bagi yang tidak tahan model doa demikian, belakangan mereka tidak muncul-muncul lagi. Poin besar kedua, saudara-saudaraku, pokok-pokok doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama, harus ada penyembahan kepada Bapa dan meminta agar kerajaannya dan kehendaknya jadi di bumi. Yang kedua, memohon pemenuhan kebutuhan jasmani, yakni makanan. Yang ketiga, memohon pemenuhan kebutuhan rohani, diampuni dan dijauhkan dari yang jahat. Yang keempat, pengakuan iman bahwa Bapa Surgawilah yang memiliki tahta atau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu poin besar ketiga, saudaraku, adalah firman Tuhan dalam untayan doa Bapa kami. Bagian A dari yang poin besar ketiga ini, kita berdoa kepada Bapa di sorga, bukan Bapakku yang di gereja, bukan juga Bapakku yang di bait suci di Yerusalem. Dalam Efesus 4 ayat 6 dinyatakan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Suatu upaya untuk menghaki Bapa sebagai milik saya atau milik kelompok penganut kepercayaan tertentu, termasuk hanya orang Kristen saja, adalah keegoisan dan kesombongan rohani. Dalam keyakinan orang Kristen mula-mula, Allah yang satu itu dalam Matius 5 ayat 45, Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu alamat doa kita, Bapa kami yang di sorga, bukan Bapakku yang di gereja atau Bapakku yang di bait suci di Yerusalem, tetapi Bapa kami. Yang bagian B, dalam Alkitab terjemahan baru ditulis, dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari tertulis, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Dalam Alkitab versi mudah dibaca, kami berdoa supaya namamu selalu dikuduskan. Saudara, saya simpulkan bahwa bagian ini mau mengatakan, nama Bapa tidak boleh disembarangkan. Dia kudus dan harus kita kuduskan. Sesuai petunjuk dari Keluaran 20 ayat 7 atau Ulangan 5 ayat 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, siapa yang menyebut sembarangan nama Tuhan? Mereka adalah yang berani mengotak-atik dengan otaknya nama Tuhan. Sebetulnya Tuhan sendiri tidak pernah mengenalkan nama pribadi atau personal name. Ia mengenalkan nama eksistensi atau kehadiran, atau nama fungsional, atau nama peran. Ketika Musa tanya sama Tuhan di Gunung Horeb, dalam Keluaran 3 ayat 13-14. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, dan selanjutnya, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu.
Dari perkenalan ini jelas tidak menyebut nama pribadi, tetapi kehadirannya ada setiap saat bila kita perlu. Dalam terjemahan lama dituliskan, "Aku akan ada yang aku ada." Memang pada ayat 15 dalam Alkitab versi mudah dibaca ada ditulis YHWH, Allah yang mengutus Musa. Lalu kemudian ada yang menginsert vokal menjadi Yahweh, Allah yang mengutus Musa. Namun itu satu inisial sebetulnya yang tidak bisa sembarang dibaca atau disebut oleh orang Yahudi. Apalagi dikasih sisipan vokal sehingga menjadi Yehova, Yehua atau Yahweh oleh orang yang merasa menemukan nama itu. Itulah penyebutan nama Tuhan yang sembarangan menurut saya. Sebab Tuhan tidak bernama Yehova atau bernama Yahweh, tetapi bahwa bagi orang Yahudi Tuhan itu diberi inisial YHWH, benar. Namun dia dipanggil entah Adonai, Elohim, Elyon, El-Olam, El-Roi, El-Sadai, Immanuel. Semua itulah nama Tuhan orang Yahudi dengan fungsi masing-masing dari nama tersebut. Yang selanjutnya, yang ke C, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Saudaraku, doa harusnya menjadi suatu cara kita menyediakan diri agar Tuhan merajai hidup kita dan menyilakan kehendaknya terjadi atas hidup kita. Namun dalam praktek, saudaraku, lebih sering tanpa sadar doa kita menjadi cara kita memerintah Tuhan, merajai Tuhan agar memenuhi kehendak kita yang berdoa. Jadi bukan kehendakmu yang jadi, tetapi biarlah kehendakku yang jadi Tuhan. Coba dicek kembali doa-doa saudara. Yang ke D, saudara, "Berilah kami makanan kami yang secukupnya." Saudaraku, mengapa bukan makananku yang secukupnya? Mengapa makanan kami? Bagi saya, saudara boleh setuju, boleh tidak juga. Hal ini mengajarkan kita bahwa hal makan adalah hal kita atau hal kami, hal kita bersama, hal kami bersama. Perut saya dan perut saudara-saudara sekalian harus sama-sama terisi secukupnya. Tidak boleh hanya satu perut saya yang terisi sementara saudara kosong. Atau sebaliknya, ada saudara yang penuh sementara yang lainnya kosong. Sebab hidup tidak bisa berlangsung kalau hanya satu perut yang berisi. Kehidupan di dunia ini bisa berlangsung terus kalau perut kami, perut kita sama-sama terisi secukupnya. Saudara, pada masa wabah COVID-19 ini menjadi peringatan yang sangat kuat bahwa urusan perut adalah urusan kita bersama. Tidak bisa sendiri saja yang kenyang. Saudaraku, lebih luas lagi perihal makan. Pada saat-saat terakhir ini saya renungkan, harus diperluas menjadi perihal sumber-sumber makanan, sumber-sumber mata pencaharian, sumber-sumber lapangan kerja yang menghasilkan makanan. Dan itu berarti usaha-usaha bersama yang harus diusahakan berbasis kebersamaan. Saya sejak lama menyebutnya sebagai usaha ekonomi berbasis jemaat. Saudaraku, kesadaran akan pentingnya usaha ekonomi berbasis jemaat sangat kuat saya rasakan ketika saya melayani panti asuhan sekaligus ditugaskan melayani di jemaat Bungkulan, Bulian, dan Bonting. Sangat kuat saya rasakan betapa pentingnya ekonomi berbasis jemaat.
Karena itu dengan Jemaat Buleleng Timur, ini artinya dengan Sangsit, Abasan, dan Galungan, kami pernah menginisiasi usaha bersama yang oleh Pak Ayub beri nama Ngulati Bagil, UB Ngulati Bagil. Jadi di situ dijual dodol bungkulan, sudang lepetnya Sangsit, lalu jukut undisnya, saya lupa dari mana. Dengan jemaat di Buleleng Timur, kami mencoba membuat UB tersebut dan mendatangkan jemaat lain untuk berbelanja. Kemudian dengan tim ministry Buleleng mau membuka pasar di Tanah Bukti Jemaat Bungkulan. Itu dipimpin oleh Bapak Pendeta Victor Hamel. Namun jujur, itu tidak berlanjut. Tetapi usaha ekonomi berbasis jemaat sudah pernah terpikirkan. Ide serupa saya bawa atau saya terapkan di Jemaat Bangli. Di situ disebut J-Mart. Sampai sekarang rasanya masih jalan. Itulah doa dalam bentuk usaha yang nyata. Berikanlah makanan kami, bukan makanan saya, yang secukupnya. Kedepannya saudara, haruslah kita lebih lagi mempraktekkan usaha-usaha bersama dengan mengelola ruang yang masih tersisa sesempit apapun, dengan mengelola sejengkal tanah yang kita miliki, dengan mengelola sedikit air yang semakin berkurang di bumi ini, dengan bercocok tanam secara kreatif, agar doa kita, berilah makanan kami yang secukupnya, tidak akan menunggu hujan beras dari langit, di mana tidak akan pernah terjadi. Tetapi berilah makanan kami secukupnya adalah cara kita melegitimasi semua usaha-usaha kebersamaan kita dalam kita mencari berkat-berkat Tuhan di bumi ini. Sebab Tuhan memberi kita makan melalui tanah, melalui ibu pertiwi kita. Tetap kita harus berdoa meminta Tuhan memberi makanan kami secukupnya. Tetapi toh Tuhan memberi kita makan melalui tanah, air, lingkungan, orang-orang yang mengerjakannya, dan kemudian ia memasaknya menjadi makanan bagi kita. Dengan kata lain, Tuhan memberi kita makanan secukupnya melalui kebersamaan hidup kita di bumi ini. Saudara, masih banyak hal lain yang menarik untuk kita bahas dari untayan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau akhiri di sini dengan sebuah lagu untuk mengingat lagu doa Bapa kami. Lagu berikut baik juga dinyanyikan setiap kita mengakhiri doa syafaat. Kalau tidak diucapkan, maka doa Bapa kami dapat dilantunkan sebagaimana pujian berikut ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
Saudaraku, demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara yang melakukannya hari ini dan selanjutnya. Diberkati saudara oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu.